Yakub alaihissalam. Malam itu dalam lelahnya Yusuf tertidur. Dalam tidurnya Yusuf bermimpi ada matahari, bulan, dan bintang mendatangi Yusuf. Itulah kesayangannya. Ia terhentak bangun dari tidurnya. Ia seakan tak percaya apa yang dilihat dalam mimpinya. Ia bertanya pada Yakub, apa gerakan hati dari mimpinya? Yakub menjawab bahwa Yusuf akan menjadi seorang nabi yang diberkahi, jadi anak yang istimewa, mulia di sisi Allah. Yusuf senantiasa dilindungi dan dijaga. Hal ini yang membuat ke-8 saudara yang lain kecuali Bunyamin adik, dan inilah awal malapetaka. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayah selalu menyayangi dan memanjakan Yusuf. Ayah tidak adil. Apa-apa Yusuf, kita kan juga anaknya. Udah, kita harus bertindak. Terus kita bagaimana? Berpikir, tapi tiba-tiba di sini aku bisiki. Tapi jangan ajak Bunyamin, bisa bahaya. Kenapa bisa bahaya? Ya jangan, karena kita bisa ketahuan. Mereka merencanakan hajat pada Yusuf. Mereka ingin mencelakai dan menyingkirkan Yusuf. Mereka pun mengatur strategi. Yusuf, besok kita mau berburu ke hutan. Kamu ikut ya, masa di rumah terus sama ayah? Iya kak, tapi aku harus izin ayah dulu. Iya, kami akan bantu mengizinkan. Bolehkah aku ikut? Jangan, kau masih kecil, belum cukup umur untuk pergi ke hutan. Kamu di rumah saja sama ayah. Sudahlah adikku, nanti kalau kamu sudah besar, kamu pasti kami ajak. Yusuf pun meminta izin kepada Nabi Yakub ayahnya. Dengan berat hati Nabi Yakub pun mengizinkan dan memberi pesan pada saudara-saudaranya. Ya anak-anakku, di hutan banyak binatang buas. Ayah titip Yusuf jaga adik lebih baik. Pagi itu mereka pun berangkat berburu. Mereka sudah merencanakan semuanya. Meminta Yusuf berjalan paling depan. Biar kamu aman Yusuf, kamu berjalan di depan ya. Kami, saudara-saudaramu, di belakang akan melindungimu. Yusuf menurut apa yang dikatakan saudaranya, tanpa curiga sedikitpun. Kalau diam-diam, saudaranya menyimpan niat buruk padanya. Dan saat Yusuf lengah, ke-8 saudaranya ringkus Yusuf dengan sangat mudah. Pukulan kecil di kepalanya membuat Yusuf jatuh pingsan. Saudaranya membuntuti pakaian Yusuf dan membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur di tengah hutan. Sebelum pulang, tak lupa mereka melumuri pakaian Yusuf. Mereka tersenyum penuh kemenangan. Ayah, maafkan kami. Kami tidak bisa menjaga adik. Apa dengan Yusuf? Lihat ayah, Yusuf telah dimakan binatang buas tanpa kami bisa menolongnya. Maafkan kami ayah. Yakub pun terkuku tanpa kata. Ia hanya bisa menangis menyesal telah mengizinkan Yusuf ikut berburu, karena saking seringnya menangis dan kesedihan yang sangat dalam membuat Nabi Yakub buta. Sementara itu sebuah kafilah dari kerajaan sedang melintasi hutan. Syafir, bekalan minum kita sudah habis. Itu ada sumur, ayo ambil air. Baik, musafir. Dua orang musafir pun mendekati sumur untuk menimba. Tapi betapa terkejutnya saat timba mereka tersangkut sesosok manusia. Musafir, musafir. Ada manusia di dalam sumur, musafir. Di mana? Ayo angkat. Di sumur itu, musafir. Woi, musafir, coba bisa. Masih suara musafir, kelihatannya dia nggak pingsan. Ayo kasih ramuan, biar dia sadar.
Iya boleh, ayo kita coba. Baik musafir, diaduk-aduk jamunya, diaduk-aduk, lihat jamunya ada merasuk, digoyang-goyang jamunya, digoyang ada jahe telur dan jamunya, ayo minum lihat tambah seger. Hei, kok mau nyanyi? Ya maaf musafir. Yusuf pun tersadar dari pingsannya. Allah masih menyelamatkan Yusuf. Musafir pun membawa Yusuf ke kerajaan untuk dijadikan pembantu kerajaan. Di kerajaan mereka disambut oleh penari-penari istana. Semua terpana melihat Yusuf. Yusuf yang tampan telah merebut hati para kaum wanita yang ada di kerajaan itu. Tak kecuali Siti Zulaikha sang ratu. Ini membuat raja murka dan menghukum Yusuf. Yusuf pun dipenjarakan. Rasakan itu, ini sudah ada hukuman. Masya Allah, ganteng sekali. Hai Yusuf, aku bermimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Apa arti dari mimpiku? Kalau kau bisa mengartikan mimpiku, akan kuangkat kau menjadi bendahara. Baiklah Raja, mimpi Raja artinya bahwa akan ada 7 tahun subur yang akan terjadi dan ada 7 tahun kekeringan yang akan melanda di negeri ini. Baiklah Yusuf, kau sungguh bijaksana. Sesuai janjiku, kau akan kuangkat jadi bendahara kerajaanku. Mulai saat itu Yusuf pun menjadi penjabat kerajaan dan apa yang diprediksi Yusuf benar-benar terjadi. Yusuf mengarahkan rakyat untuk berhemat dan menyimpan hasil makanan dengan baik, membuatkan lumbung makanan sebagai persediaan saat masa bencana melanda dan masa bencana pun tiba. Ayah, kelihatannya kita harus mendapatkan negeri seberang. Di sana katanya ada bendahara yang suka membagi-bagikan makanan. Tapi ayah buta, bagaimana kita mengajaknya? Pasti akan sulit sekali mengajak orang buta. Baiklah, kita tidak usah mengajak ayah, biar Buyamin saja yang menjaga di rumah. Ke-8 saudara Yusuf pun berangkat. Mereka ikut antri menerima bahan makanan dari sang bendahara. Yusuf sudah mengetahui bahwa yang ikut antri adalah saudara-saudaranya yang dulu membuangnya. Namun Yusuf heran mengapa ayah dan adiknya Bunyamin tak ikut serta. Yusuf hanya memendam dalam hati dan saat giliran mereka. Ada berapa anggota keluarga? 8 orang bendahara. Benarkah tidakkah kalian di rumah meninggalkan anggota keluarga yang lain? Kalau kalian bohong, kami tak segan-segan menghukum kalian dengan hukuman yang berat. Iya, Paduka, maafkan kami atas 9 orang Paduka. Kami meninggalkan ayah dan adik kami di rumah. Ya baiklah, saya akan memberi kalian bahan makanan tapi dengan syarat bahwa ayah dan adik kalian ke sini. Dia tahu saudaranya telah menyakitinya, tapi tak sedikit pun dendam ada pada dirinya. Dia hanya ingin tahu keadaan ayahnya yang sekarang. Yusuf sudah tangan dengan ayah dan adiknya. Ayah, kami belum bisa membawa pulang makanan karena bendahara itu meminta kami membawa turun serta ayah dan Bunyamin. Apa bendahara itu? Tidak tahu ayah. Sekarang mari kita ke sana. Kemudian kita semua masih kelaparan. Hingga hari itu tiba, bahkan saudara-saudara menempati ruang khusus
istimewa. Dipersilahkan masuk istana yang indah, dijamu dengan makanan yang lezat dan mewah. Mereka bertanya-tanya siapakah Firaun bendahara yang baik itu. Ayah masih ingatkah ayah denganku? Yusuf? Tangis pun pecah, pergerakan saudara Yusuf hanya saling pandang. Mereka tidak menyangka bahwa bendahara yang kemarin mereka cari adalah Yusuf saudara mereka yang dulu pernah mereka buang. Mereka pun merasa malu dan menyesal. Mereka pun bertekuk lutut di hadap Yusuf. بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا